Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih Tuhan, buat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita yang senantiasa menyertai kehidupan kita sampai pada pagi hari ini. Kita boleh beribadah kembali di situasi bangsa kita yang sangat ricu dengan kejadian-kejadian yang amat luar biasa. Tapi kita yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam bangsa dan negara kita. Amin. Untuk itu Bapak Ibu, kita mau saat teduh sejenak, kita mau menenangkan hati kita, pikiran kita. Kita mau berdoa buat bangsa kita ini, buat penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan ayat yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini saya ambil dalam Roma 5, ayatnya yang pertama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayatnya yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak akan mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan biarlah setiap kita yang ada pada pagi hari ini, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kita mau lebih lagi menyerahkan kehidupan kita, bangsa kita, bahwa penyertaan Tuhan sempurna di dalam bangsa ini, bahwa penyertaan sempurna di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu hingga pada pagi hari ini Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih Tuhan. Jalan Tuhan tak terselami di dalam kehidupan kami. Namun satu hal yang kami percaya Bapa, ada rencana yang indah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih buat kasih Tuhan. Terima kasih. Namun satu hal ku percaya. Amin Yesus. Ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Arti kehadiran Tuhan yang selalu kami rindukan. Kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku
tak pernah terselami oleh kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Tak terselami oleh setiap hati kami ya Tuhan, oleh setiap hati kami. Satu hal yang kami percaya bahwa rencana Tuhan indah. Terima kasih Tuhan. Amin. Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu ya Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu. Terima kasih. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sejahtera Tuhan berikan kepada kami. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih sungguh lagi Tuhan. Sempurna rancangan-Mu.
kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna. Penyertaan Tuhan sempurna. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk doa pembuka saya serahkan kepada Pak Bumbun. Serta-Mu dan penyertaan-Mu itulah yang kami sukakan. Serta-Mu dan perlindungan-Mu senantiasa kami butuhkan. Kami tahu ya Tuhan, itu yang senantiasa kami rindukan dan kami kejar. Karena hanya di dalam Engkau kami merasa tenang. Hanya di dalam Engkau ada kedamaian. Sekalipun Tuhan, musuh kami mengelilingi kami, tapi firman-Mu berkata, kami akan terus Tuhan bawa ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, menikmati semua kebaikan dan kemurahan daripada-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang padamu, memohon anugerah kebaikan kemurahan-Mu di tengah-tengah kami dalam ibadah ini. Turunlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi, memenuhi kami semua ya Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kami persembahkan pada pagi hari ini, pujian kami, firman-Mu, segala doa yang akan kami bawa padamu, sungguh-sungguh Engkau berkenan di hadapannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Seberapa kami yang hadir hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh tubuh jiwa roh kami padamu. Dan juga secara khusus Tuhan untuk para imam-Mu yang melayani Tuhan. Tuhan layakkan untuk melayani-Mu Tuhan, meninggikan, memuliakan Engkau. Secara khusus Tuhan untuk firman-Mu, biar kiranya firman kehidupan, firman yang menyelamatkan, yang sungguh-sungguh kami terima hari ini. Menguatkan, meneguhkan kami Tuhan, melihat hari-hari yang penuh perjuangan, melihat hari-hari yang penuh pergumulan hari-hari ini. Kami percaya hanya di dalam nama-Mu kami tenang. Kami tahu hanya di dalam perlindungan-Mu kami merasa aman. Terima kasih Tuhan, ibadah ini kami mulai dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Bumbun. Kita mau lebih lagi bersuka kepada Tuhan. Boleh salam kiri kanannya, damai sejahtera Allah melingkupi kita. Dan saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa tiba saatnya kita berkumpul untuk memuliakan Tuhan. Untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih Tuhan. Kita mau menyatukan suara kita. Kita mau berdoa buat bangsa kita Indonesia. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu Tuhan. Kita mau katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Amin. bersatu.
pujian kita hanya bagi Allah. Amin. Kita mau katakan amin. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan hanya bagimu Tuhan. Amin. Amin. Hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi kita mau katakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Sekali lagi pujian dan kekuatan bagimu Tuhan. Amin.
duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berikan ruang untuk firman Tuhan mengisi kehidupan kita. Kasih Tuhan sungguh mulia di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak dipuji Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih Tuhan melayakkan kami. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia. Kau tulus dan sempurna mengasihi kami Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Kasih Tuhan tak bersyarat. Si Tuhan tak bersyarat, Tak seperti cinta yang ada di dunia. seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kita mau lagi. Kita mau katakan kasih Tuhan tidak bersyarat di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus,
hormat saya mengundang Ibu Gembala untuk membuka doa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, Yesus, haleluya. Puji syukur kepada Yesus, Tuhan yang kami puji, kami sembah, kami muliakan. Terima kasih Tuhan, di mana Tuhan telah pimpin kebaktian ini Tuhan. Dari awal sampai pertengahan saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu Tuhan. Sehingga hamba-Mu ini Tuhan dimampukan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Persiapkan hati pikiran kami Tuhan. Urapi setiap kami yang hadir Tuhan. Bukakan mata rohani kami Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh konsentrasi mendengar bahkan mengerti firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Karena kami sungguh butuh firman-Mu Tuhan. Karena kesandaran kami hanya kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau penyelamat kami Tuhan. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Yesus. Ya. Kita sangat bersedih untuk keadaan bangsa kita. Saya berharap setiap kita, nanti kita di akhir kita bisa berdoa bersama buat bangsa kita. Ya. Saya tadi malam gak bisa menahan rasa atas apa yang terjadi atas bangsa kita. Mari Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Saya ambil tema kasihnya memanggilku. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai 38. Matius pasal 39 ayat yang ke-3. Matius pasal 9 ayat 35. Matius pasal 9 ayat yang 35 sampai dengan yang 38 dengan perikop belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Saya akan membagi dalam 3. Saya ambil tema, kasihnya mengutus. Ya. Kalau kasihnya mengutus berarti untuk semua orang. Tapi saya mau mengatakan kasihnya mengutus saya dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Yesus. Yang pertama kita akan melihat ada misi utama di dalam ayat yang ke-35. Saya baca aja ya Bapak. Demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Perhatikan. Yang pertama itu adalah misi. Ya, misi utama Yesus. Kita lihat ada 3 hal. Yang pertama itu adalah Yesus mengajar. Ya, kata mengajar itu diambil dari bahasa Yunani itu didasko. Di mana Yesus mengajar dan dia menjelaskan secara detail mengenai kerajaan Allah dan bagaimana hal itu dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu seringkali di dalam mengajar kita juga harus punya kesanggupan, kemampuan. Sehingga saya percaya bahwa setiap orang diberikan karunia. Ya, karunia mengajar tidak semua orang bisa memahaminya. Saya jujur ketika kalau dengar Pak Gembala menyampaikan, saya jujur dapat menangkap apa yang beliau sampaikan. Karena itu Yesus dalam misi utamanya dia mengajar, menjelaskan secara detail. Nanti kita lihat apa perbedaan mengajar dan juga memberitakan Injil. Karena ada 3 hal di sini yang dikatakan. Ayat yang 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Pertama, ia mengajar dalam rumah ibadat. Yang kedua, dia memberitakan Injil kerajaan sorga serta menyelenyapkan segala penyakit dan kelemahan.
Ya. Pertama dia mengajar, dia menjelaskan secara detail. Jadi orang mengajar itu adalah mentransfer knowledge, mentransfer pengetahuan kepada orang lain untuk dia bisa memahami, untuk dia bisa mengerti. Itu sebabnya enggak semua orang diberikan atau mempunyai karunia mengajar. Ada orang yang mengajar, kita bisa mengerti. Saya ingat ada satu dosen saya pas hijabat, dia mengatakan begini. Seorang yang pinter itu, yang hebat itu, yang IQ-nya berapapun. Tapi ketika dia mengajar kepada anak kecil, kepada orang dewasa, kepada yang tua, dan orang paham, itu mengajar. Ketika dia mengajar, dia bisa mengajar kepada anak yang kecil, yang besar, dan yang lebih tua dari dia, dan orang paham. Jadi ketika mengajar, orang itu paham. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus. Dia mengajar apa yang diajarinya. Apa yang diajarkan Yesus? Yaitu mengenai kasih, mengenai pengampunan, mengenai doa, keteladanan, keadilan yang dan perbuatan baik. Dan itu disebutkan di dalam Matius pasal-pasal sebelumnya. Mari kita lihat dalam pasal yang ke-6 dia berbicara tentang bagaimana hal memberi sedekah. Dalam pasal yang selanjutnya hal berdoa, hal berpuasa, hal kekhawatiran, hal menghakimi. Dan dia mengajar banyak hal. Dan ketika Yesus mengajar, dikatakan firman Tuhan, orang takjub. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat itu juga ahli-ahli Taurat juga mengajar. Tapi kenapa mereka mengatakan bahwa ketika Yesus mengajar, orang itu mereka takjub akan pengajaran Yesus. Berarti ada perbedaan. Nah, kita akan melihat apa perbedaan Yesus ketika Yesus mengajar dengan ahli-ahli Taurat. Iya. Kalau Yesus mengajar itu otoritas dari Allah. Ya, dia mendapatkan otoritas dari Allah. Lalu ketika Yesus mengajar, penekanannya pada kasih, teladan hidup, keadilan, pengampunan, ya itu yang diajarkan oleh Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Yesus meniadakan hukum Taurat? Tidak. Tapi Yesus menggenapkannya di dalam hidup. Yesus menggenapkannya dan dikatakan firman Tuhan, pengajaran yang diberitakan Yesus itu adalah kehidupan sehari-hari. Sehingga orang yang mendengar itu paham, orang mengerti, dan orang katakan belum pernah ada orang yang mengajar sehebat ini, seluar biasa ini. Itu sebabnya inti dari semua pengajaran Yesus, mari kita lihat Matius pasal yang kelima yang 16. Yaitu adalah sebuah keteladanan hidup. Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Iya, ada sebuah perubahan hidup yang terjadi. Ya, ketika kita mendengar, kita memahami, kita mengerti, lalu kita melakukan. Sehingga firman Tuhan katakan, waktu dia menjelaskan tentang garam dan terang dunia, dan di akhir dikatakan, melihat perbuatanmu. Ya, melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu di sorga. Bukan melihat pengajaranmu tapi tidak ada teladan hidup. Ini yang diajarkan Yesus. Ada sebuah perubahan hidup yang membawa kita pada relasi kita dengan Tuhan. Perbedaannya dengan ahli Taurat apa? Ahli Taurat ini mengajarkan tradisi, adat istiadat. Iya. Lalu ada kekakuan akan namanya Taurat. Kepatuhan pada hukum Taurat itu menciptakan sesuatu yang membuat mereka menghakimi. Kalau Bapak Ibu ingat tentang kisah seorang Samaria yang baik hati, yang murah hati. Yesus memberikan perumpamaan. Ya, ada ahli Taurat datang, orang Farisi datang melihat orang itu sekarat. Kenapa nggak disentuh? Kenapa nggak diambil? Sederhana. Kenapa hukum Taurat melarang mereka untuk menyentuh orang yang hampir mati atau mati? Karena dikatakan firman Tuhan setengah mati. Itu sebabnya mereka tidak datang menolong, mereka tidak datang untuk membantu. Tapi ketika ada orang Samaria melihat, mereka membantu. Ini kekakuan. Yang membuat pada akhirnya orang ahli-ahli
Taurat, orang-orang Farisi itu tidak melakukan firman Tuhan. Mereka hanya mengucapkan gak ada teladan hidup. Bahkan mereka lebih kepada menghakimi ketika orang tidak melakukannya. Dan ini menimbulkan ketakutan. Karena ahli-ahli Taurat itu merasa benar. Merasa dirinya hebat. Merasa dirinya paling tahu. Tapi ketika Yesus mengajarkan. Dia membelah hukum Taurat. Ya, karena dari semua yang diajarkan hanya dua. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Ketika relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Maka relasi kita dengan sesama itu pun otomatis akan tercipta. Dan ini yang dikatakan membawa semua kepada kita kepada sebuah perubahan hidup. Itu sebabnya ya Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Mari kita buka Lukas 10. Lukas pasal yang ke-10. Ya silakan. Ayat yang ketiga. Ya silakan. Lukas pasal 10 ayat yang ketiga. Maaf, ke-30 sampai 37. Lukas pasal 10 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu. Ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ya, saya pikir ini mempermalukan. Ya, ahli-ahli Taurat yang begitu memegang kekeh. Ya, Taurat dan mereka mengajarkannya tapi mereka tidak melakukan. Akhirnya Yesus memberikan perumpamaan. Jawab Yesus, siapakah di antara orang ketiga ini menurut pendapatmu sesama orang yang melakukan firman Tuhan? Terus dikatakan orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Itu sebabnya Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Yesus mengecam orang-orang Farisi yang tidak melakukan firman Tuhan. Sehingga dikatakan di dalam Matius 7 ayat 28 sampai 29. Mari baca. Matius 28. Matius 7. Matius pasal 7 ayat 28 sampai 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Yesus tidak menghakimi, tapi Yesus membuka pikiran mereka. Yesus memberikan mereka pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Selama ini Taurat dianggap sesuatu yang membuat mereka nggak bisa bebas. Tapi ketika Yesus menjelaskan secara rinci. Dan mereka katakan, firman Tuhan mengatakan bahwa orang banyak itu takjub. Karena dia mengajar dengan penuh kuasa. Luar biasa. Ini yang pertama. Iya. Yang kedua kita lihat. Di ayat yang ke-9 tadi. Pasal 9 ayat 35. Yang kedua. Dia memberitakan Injil kerajaan sorga. Iya. Kita kembali. Apa yang dia beritakan? Memberitakan tentang kabar baik pembebasan akan dosa. Sepanjang daripada semua pengajaran Yesus. Intinya adalah manusia berdosa. Membutuhkan Tuhan.
Kebebasan itu akan terjadi apabila manusia bertemu dengan keselamatan itu. Dia memberitakan Injil. Saudara, apa bedanya mengajar dengan memberitakan Injil? Mengajar itu supaya orang tahu dan mengerti. Tapi memberitakan Injil ada tindakan untuk percaya sehingga mengalami sebuah perubahan hidup. Ya, jadi kalau mengajar, saya transfer ilmu. Oke. Ada pemahaman, dia mengerti. Lalu ketika memberitakan Injil, maka ada sebuah tindakan untuk orang itu mengambil tindakan percaya. Itu sebabnya dalam memberitakan Injil, Yesus memberitakan kabar baik tentang pembebasan akan dosa, keselamatan hanya ada di dalam Yesus dan orang akan percaya menerima kehidupan rohani dan hidup yang kekal. Ini yang dia ceritakan. Kerajaan sorga itu hadir dengan kehadiran dia dan semua ajarannya itu berasal daripada Bapa. Itu yang dia katakan. Mari kita lihat. Yohanes 5 ayat 24. Ayat 24. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Iya, Yesus katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Ini yang Yesus beritakan. Lalu ketika dia percaya, dikatakan firman Tuhan bahwa terjadilah yang namanya kesembuhan itu terjadi. Kenapa? Waktu mereka dengar, mereka mengerti, mereka paham. Lalu Yesus memberitakan tentang siapa yang akan membebaskan mereka. Dan mereka percaya dengan perkataan itu. Lalu mereka memberi diri mereka untuk percaya. Sehingga terjadilah yang namanya kesembuhan. Ya. Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya, kita buka Lukas 5 ayat yang ke-15. Lukas 5 ayat yang ke-15. Lukas pasal 5 ayat yang ke-15. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ya, mereka datang. Karena ada pengajaran yang Yesus katakan. Lalu ada solusi. Saudara, seringkali kita ini dengar orang. Ya, dengar orang ketika dia minta solusi. Nggak ada solusinya. Sama seperti keadaan kita sekarang. Rakyat cuma minta solusi. Tapi gak ada solusi. Dan dia menimbulkan kemarahan yang luar biasa. Yesus katakan ada persoalan. Ada hukum Taurat yang kau pegang. Yang diberikan kepada Musa. Dan diberikan kepada bangsa Israel. Hukum 1 sampai yang ke-10. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Prakteknya gimana? Yesus ajarkan ini loh prakteknya. Setelah itu dia beritakan. Dosanya bisa diselesaikan. Dengan adanya utusan. Atau hanya Allah yang bisa menyelesaikan perkara dosa. Itu sebabnya dikatakan kerajaan Allah itu hadir. Lalu ada tindakan untuk percaya. Ketika ada tindakan untuk percaya, itulah yang membuat orang mengalami kesembuhan. Sehingga kalau kita lihat ketika orang datang banyak berbondong-bondong kepada Yesus, nggak semua orang mengalami kesembuhan. Karena apa? Karena nggak semua orang percaya. Tapi ketika Yesus mengajar, lalu dia memberitakan Injil kerajaan Allah, keselamatan hanya ada di dalam dia yang diutus oleh Allah. Lalu mereka mengambil tindakan dan saat itu juga mereka mengalami kesembuhan. Itu sebabnya ada ayat lain mengatakan, saya lupa ayatnya di mana. Tidak banyak orang yang percaya, tidak banyak orang yang disembuhkan di tempat itu karena gak percaya. Jadi gak banyak yang bisa dilakukan Yesus di situ karena orang di situ gak percaya. Berarti semua yang Yesus ajarkan ataupun yang Yesus beritakan tentang kerajaan Allah, tidak semua orang bisa menerima. Yang 5.000 orang yang diberi makan,
Itu pun gak semua. Tapi firman Tuhan katakan, saya gak konsentrasi di situ, saya hanya bukanya sebagian di situ. Bagaimana Yesus mengajar, memberitakan Injil dan melenyapkan penyakit. Yang kedua, ini kita baca dulu ya, Yesaya 53:4, satu ayat lagi deh. Silakan Pak Henok. Yesaya pasal 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya. Dikatakan bahwa penyakit kita lain ditanggungnya di dalam tubuhnya. 1 Petrus 2 ayat 24. Bahwa dia memikul dosa kita, dia memikul kelemahan kita, dan memikul juga semua sakit penyakit kita. Dia tuntaskan di kayu salib. Itu sebabnya dia mengajar, dia memberitakan Injil, dan melenyapkan segala penyakit. Yang kedua kita melihat. Ya, ini misi utama Yesus. Lalu yang kedua, Yesus gembala atas kawanan domba. Mari kita buka lagi Matius pasal yang ke-9. Saya akan ada di situ sampai kita menyelesaikan di pasal yang ayat yang ke-36. Ayat 36 saya baca. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Kenapa Yesus tergerak? Satu, karena mereka lelah dan mereka terlantar. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan karena dua hal. Satu, karena mereka lelah. Dua, karena mereka terlantar. Bapak, Ibu, Saudara. Iya. Kata lelah itu artinya terganggu. Lalu disusahkan. Dengan banyaknya ajaran-ajaran, belum lagi beban dosa yang mereka tanggung, adanya kebingungan, tekanan yang kuat akan akibat ajaran yang terlalu kaku, kehilangan arah, tersesat. Ini yang dialami oleh mereka. Dan Yesus melihat itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena mereka lelah, adanya kebingungan. Bagaimana tidak ada teladan dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi atas hidup mereka. Ketatnya mereka melakukan hukum Taurat. Enggak ada arah. Ini dikatakan lelah. Terlantar, tidak ada perlindungan. Karena tidak ada pemimpin. Karena ada banyak peraturan, adat istiadat. Saudara, kadang-kadang kita juga kaku akan hal itu. Di adat-adat tertentu, itu kekakuan membuat kita seringkali terjadi sinkritisme. Adat di atas, firman Tuhan di bawah. Ini, sehingga dikatakan mereka lelah, terlantar, dan ini yang menarik. Seperti domba yang tidak bergembala. Kenapa Alkitab mencatat diumpamakan yang lelah terlantar itu seperti domba? Ternyata Bapak Ibu Saudara, domba itu sifatnya lemah. Ya, Pak Gembala pernah bahas ini. Lalu mudah tersesat. Itu mudah banget tersesat. Bukankah itu kita? Ya, itu sebabnya kita perlu diajar. Saya suka Kamis kita belajar firman Tuhan, kita diajar. Ya, kadang-kadang eta kene ayatnya betul. Tapi manusia itu gampang hatinya berubah. Betul ya? Lalu pikirannya juga mudah untuk diselewengkan. Karena kita domba. Terlantar, lelah seperti domba. Sifat lemah, mudah tersesat dan sangat bergantung pada gembalanya. Itu sebabnya Yesus katakan, dombaku mengenal suaraku. Ya. Kita mengenal suaranya Tuhan. Kenapa? Karena kita butuh pemimpin. Gak ada pemimpin. Liar bangsa ini. Gak ada pemimpin di jemaat ini, kita akan liar. Pemimpin yang terus mengajar kita tentang firman Tuhan. Sehingga terjadi sebuah perubahan hidup. Kita baca Yohanes 10 ayat 11.
Yohanes 10 ayat 11. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, akulah gembala yang baik. Kalau disebut di sini adalah seperti domba yang tidak bergembala. Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Dan aku sudah memberikan nyawaku kepadamu. Dan aku akan pelihara engkau menjadi sebuah kawanan. Sehingga engkau tidak lagi tersesat. Karena ketika engkau lelah, Yesus memberikan kita sebuah pengharapan. Kita nggak akan terlantar. Karena apa? Karena ada Dia, pemimpin kita. Ini yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Kalau dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 11, aku mengenal dombaku. Kalau kita baca ayat ini, ya, kalau kita baca ayat ini, ya saya baca kembali Matius 9, perhatikan ya, ayat 9. Melihat orang banyak itu, ayat 36, melihat orang banyak itu, ini bukan saja orang Yahudi yang mengikuti Yesus. Tapi saya percaya Yesus sudah tersohor kemana-mana dan orang berbondong-bondong. Ada banyak motivasi orang untuk datang kepada Yesus. Ada yang pengen mendengar ajaran Yesus, ada yang pengen melihat apa yang Yesus lakukan, atau ada yang pengen mengalami kesembuhan. Sama seperti kita. Ada banyak motivasi kita untuk datang pada Tuhan. Inilah yang dikatakan, aku mengenal dombaku, ya, dombaku mengenal suaraku. Dan waktu di dalam Matius 9:36 melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sebenarnya ini adalah misi di mana pada akhirnya Injil itu bukan hanya kepada orang Israel, orang Yahudi, tapi kepada bangsa-bangsa lain. Mari kita lihat Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang pertama ayat 11. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa milik kepunyaannya? Siapa bangsa yang punya Allah, Abraham, Ishak dan Yakub? Tapi ketika dia melihat orang banyak itu seperti domba yang tidak bergembala, terlantar dan lelah, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan ini dikatakan firman Tuhan, Yohanes 1 ayat yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, Israel, bangsa kepunyaan yang dia pilih, yang dia pelihara, yang dia perjuangkan, yang dia keluarkan dari perbudakan di Mesir. Tapi menolak dia. Sehingga ayat yang ke-12, Yohanes 1 ayat 12. Dikatakan apa di situ? Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya, tetapi semua orang karena milik kepunyaanku menolak aku, maka ketika Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan dikatakan semua orang yang percaya kepadanya itu menerima kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Ini misi pertama. Ya. Lalu kita lihat. Ini dia Yohanes 10 ayat 12. Tadi itu ada domba-domba lain. Ya. Ada domba-domba lain. Coba kita buka Yohanes 10 ayat 12. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Iya. Tadi saya salah baca ya. Oke, ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, melihat serigala datang dan meninggalkan domba-dombanya. Sebentar. Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Perhatian. Ketika bangsanya menolak dia memberikan keselamatan itu.
ada domba-domba lain. Ketika Yesus melihat orang banyak, ada bangsa lain yang membutuhkan keselamatan. Dan dikatakan ada domba-domba lain yang dia giring akhirnya masuk ke dalam kawanan domba. Dan dikatakan firman Tuhan, supaya dia mendengarkan suaraku. Ini tugas kita Bapak Ibu. Ini tugas kita. Tadi malam, ya beberapa hari ini saya amati, saya ikuti. Saya sampai setiap kali saya melihat, saya nangis. Ada domba-domba lain. Dikatakan firman Tuhan, supaya mereka itu mendengar suaranya dan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ini tugas kita. Bukan tugas gereja. Gereja bukan bangunan, tapi gereja secara pribadi. Ini bukan tugas hamba Tuhan saja. Ini tugas kita. Karena apa? Nanti kita akan lihat ada tuayan yang sedang menguning. Ini dia. Kenapa tadi? Karena ada domba-domba lain. Karena naluri hidup domba itu berkelompok. Itu sebabnya disebut kawanan. Jadi mereka tuh suka berkelompok. Kenapa dalam perumpamaan Yesus menyebut kita ini adalah domba berkelompok. Nyatu. Punya solidaritas yang tinggi. Ini sebabnya mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Ketika Yesus memasukkan kita dalam satu kawanan. Kita punya gembala yang agung. Maka kita harus saling menolong, mendoakan, memperhatikan. Karena sifat daripada domba itu berkelompok. Naluri mereka ingin berkelompok. Yesus gembala atas kawanan domba. Dan Yesus gembala atas kawanan domba yang saat ini mencerit. Di mana banyak dosa, di situ kasih karunia Tuhan ada. Dan saya percaya ada atas bangsa kita. Amin. Yang ketiga, kita lihat. Yesus memanggil dan mengutus. Mari kita kembali ke dalam Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9. Tadi ayat yang ke-36. Iya, yang tadi. Yang tadi. Matius pasal 9 ayat yang ke-35. Bukan, 37. 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayannya itu. Iya. Maka katanya karena melihat mereka terlantar, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu katanya kepada murid-muridnya, tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Banyak tuayan dan sudah menguning, panen dari bumi ini sudah banyak. Tapi gak banyak orang yang mau memberikan dirinya untuk memberitakan keselamatan bagi orang-orang yang lelah dan terlantar. Yesus mau jadikan kita satu kawanan domba. Nih, tuayan itu panen. Panen. Ketika malaikat berkata pada Tuhan, ini ada gandum, ini ada lalang. Apakah aku harus menyabit gandum? Jangan. Karena nanti lalang akan tercabut. Maaf, apa gandum lalang? Saya lupa. Nanti akan tercabut. Tapi nanti akan disabit semuanya. Dan dua-duanya akan dicabut. Maka akan dipisahkan antara lalang dan gandum. Panen. Bapak Ibu Saudara. Dengan keadaan ini sebenarnya itu panen. Karena orang menjerit. Orang ketakutan. Orang nangis. Bahkan ada sampai satu keluarga itu menjerit, itu sampai stroke. Karena anaknya sedang ada di sana. Bagaimana ketakutan. Trauma masa lalu itu belum sembuh. Ini muncul, bahkan ini berjilid-jilid. Tuayan. Panen. Panen jiwa.
Ini saatnya kita panen jiwa. Mungkin gak bisa kita lakukan. Tapi ada yang bisa kita lakukan. Nanti kita akan lihat. Banyak orang membutuhkan Injil. Tapi pemberita sedikit. Bapak Ibu, kita gak akan disuruh pergi ke sana, enggak. Tapi ada yang bisa kita lakukan setiap hari dalam hidup kita. Saya dalam beberapa hari ini, kemarin saya ke Jakarta karena ada kerjaan saya sedikit. Ya, saya bilang, apakah kita akan lewat tempat itu? Oh enggak, kami lewat pinggir. Saudara, saya tanya, ada salah satu aparat, saya bilang bagaimana? Dia bilang mengerikan. Harus banyak berdoa. Hanya oleh anugerah Tuhan ini bisa dipulihkan. Apa yang dikatakan ayat yang ke-38? Karena itu mintalah, tanpa kita minta enggak pernah sesuatu terjadi. Mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Mintalah. Artinya mohon, berdoa sungguh-sungguh. Gak ada mungkin yang kita gak bisa ke sana, tapi yang bisa kita lakukan berdoa supaya Tuhan bekerja melawat. Bapak Ibu Saudara, saya pernah waktu itu lupa ya, kita berdoa ya, berdoa untuk satu keluarga di Kalimantan. Kami berdoa itu sampai beberapa tahun. Ya, setiap pagi kita doakan itu selama beberapa tahun. Kita nggak tahu kejadiannya apa, tapi kita berdoa karena dia nitip doa. Saya selalu bilang kalau berdoa, kalau kami doakan, Bapak Ibu menitipkan doa, tolong kalau udah dijawab, diberitahu supaya nggak didoakan terus menerus. Ya nggak mungkin kan, misalnya dia hamil, terus melahirkan, terus kita doakan dia, ya kan enggak ya? Ya berarti diberitahu gitu ya. Nah, kita doakan terus menerus itu. Ternyata sudah lepas kejadiannya, artinya sudah pulih gitu ya. Kita nggak tahu. Lalu pada satu kesempatan, entah kenapa saya tahu itu mungkin itu dorongan Roh Kudus. Dia WhatsApp saya. Dia bilang, Bu Ana makasih untuk doa-doanya. Oh puji Tuhan, saya pikir hari itu terjadinya. Ternyata dia bilang, enggak. Berapa tahun yang lalu saya saya bilang, Bu kenapa enggak beritahu? Saya tuh bertahun-tahun loh berdoa buat itu dan ibu enggak kasih tahu. Saya bilang, oh iya maaf Bu Ana. Dan saya ingat saya bilang gini, emang kejadiannya kapan? Kejadiannya dia kasih tahu, saya tunggu saya ingat. Saya bilang gini, saya biasanya kalau saya mimpi, kalau saya suka catat. Ya saya suka catat itu di buku ya. Dan waktu saya ingat itu kejadian di mana kami berdoa, di situ Tuhan mengirim orang untuk menolong dia. Saudara, mohon berdoa sungguh-sungguh. Gak banyak yang bisa kita lakukan. Kita berdoa untuk bangsa ini. Kita berdoa untuk keluarga kita. Kita berdoa untuk keadaan ini. Kita berdoa Tuhan turunkan belas kasihannya. Kenapa? Mari kita lihat ini kuncinya. Kuncinya ini. Kenapa hati Yesus tergerak? Ini dia. Tergerak itu ini seperti ini. Perut, usus atau organ dalam tubuh manusia. Itu begitu kuat sampai mendorong itu keluar dari hidup kita. Sampai semuanya itu ingin tumpah. Itulah belas kasihan. Sampai gak ada lagi sesuatu di dalam perut kita. Itulah belas kasihan. Kita melayani tanpa belas kasihan. Saya pikir gak terjadi apa-apa. Tergerak lagi Yesus oleh belas kasihan sampai seluruh hidupnya. Bahkan kematiannya di kayu salib itu pun atas belas kasihan. Karena kita domba yang terlantar, lelah, tidak bergembala. Seluruh isi perut itu terdorong keluar. Itu disebut tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kenapa? Kita lihat, ini kuncinya. Kita baca ayat yang ke-36. Sampai kata itu, coba Pak Henok. Matius pasal 9 ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu. Itu saja. Apa dikatakan? Melihat
tergerak oleh belas kasihan. Melihat keadaan kita saat ini Indonesia itu tergeraklah hati kita oleh belas kasihan. Melihat. Makanya seringkali kita bilang, kamu lihat dulu keadaanmu, pasti kamu akan berubah. Waktu Yesus melihat orang itu terlantar lelah. Melihat, waktu Yesus melihat 5.000 orang yang berhari-hari mengikuti Yesus. Lalu mereka mau disuruh pulang. Yesus bilang, no. Kamu harus kasih mereka makan. Oh, gak ada makanan. Yesus gak perlu banyak. Dia perlu yang sedikit. Tapi sebuah kegerakan itu terjadi, 5 roti 2 ikan untuk melakukan mujizat. Yesus gak perlu sesuatu yang besar. Waktu pesta di Kanaan habis. Lalu mereka bilang, ini habis. Ini gimana pesta masih banyak. Saya ngalamin itu. Waktu anak angkat saya pesta. Ternyata kami gak berpikir bahwa orang itu akan banyak. Yang gak kami undang juga datang. Itu membludak. Saya di depan tuh sudah deg-degan sampai saya tinggalin tuh panggung. Maaf ya, pelaminan anak angkat saya di samping saya lari ke atas. Itu habis. Tuh saya lihat, saya maaf, yang gak diundang itu datang. Karena memang kita gak mau beramai-ramai. Melihat itu, saya bilang, aduh saya minta maaf. Ya, besoknya terutama untuk di komplek ada orang yang berkati saya kecap. Ya, saya bagi tuh kecap rumah-rumah dan saya minta maaf karena mereka pulang tanpa makan. Melihat, waktu kita melihat itu, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang dalam hati kita, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Mari kita lihat, saya ini melihat itu memicu belas kasihan. Melihat itu memicu belas kasihan. Iya, tadi ngobrol sama Bu Atin sebentar di depan. Sampai jam berapa Pak? Bu, lihat. Saya sampai pagi. Saya terus tonton, saya sampai nangis. Enggak tahu tuh hoax atau apa. Pokoknya saya lihat yang ada. Saya tanya 2 anak saya, ini hoax enggak? Ini bener enggak? Ya, untungnya ada anak-anak yang ada di Jakarta selalu memberikan info. Melihat itu memicu belas kasihan dalam hidup kita. Itulah sebabnya Yesus katakan, lihat padi sudah menguning. Saya ambil 2 saja. Lukas 19 ayat 5. Mari kita baca. Lukas pasal 19 ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Siapa yang mengharuskan? Dikatakan ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus segeralah turun, sebab aku hari ini harus. Yang mengharuskan siapa? Apakah ada yang mengharuskan Yesus? Enggak. Tapi saya percaya Yesus melihat kesungguhan daripada Zakeus. Dia bukan orang yang sembarangan. Dia orang yang cukup terhormat. Tapi dia turunkan harga dirinya naik ke atas untuk melihat siapa yang lewat. Dia pengen lihat Yesus yang begitu diagung-agungkan. Yang begitu punya mujizat, ajarannya luar biasa. Yang tidak memandang bulu. Dia makan dengan orang berdosa. Dia menyembuhkan, dia memulihkan. Dan ajarannya berbeda dengan yang lain. Itu yang membuat akhirnya Zakeus naik ke atas. Dan Yesus katakan, aku harus menumpang di rumahmu. Gak ada yang mengharuskan Yesus. Tapi belas kasihan. Dia tahu ini Zakeus, ladang yang sudah menguning. Dia tahu ini Zakeus akan mengalami pertobatan. Dia tahu ini Zakeus ingin keluar dari situasi hidupnya. Sehingga Yesus katakan, Zakeus, turunlah, aku harus menumpang di rumahmu. Satu lagi. Yohanes 5 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Iya. Yesus nawarin, maukah engkau sembuh? Ini ladang, ini
yang Yesus sodorkan. Maukah engkau sembuh? Ini luar biasa. Kalau ditanya hari ini Yesus datang dan berdiri di sini. Sebelum dia bertanya, saya akan lari duluan ke kakinya. Tuhan saya mau. Mau apa? Enggak tahu, yang penting mau dulu. Maukah engkau sembuh? Sebuah tawaran. Apa sih kuncinya tadi? Melihat. Yesus melihat orang banyak. Bagaimana kita melihat bangsa kita. Bagaimana kita melihat negara kita. Ini adalah tuaian. Mungkin gak banyak yang bisa kita lakukan. Tapi kita bisa berdoa. Memohon pada Tuhan. Saya ingat 98. Di situ saya menikah. 1 bulan seminggu. Itu harga beras semua naik. Dolar naik. Kami sudah DP. Kami mau batalkan gak mungkin. Kita cuma punya TV di asrama, itu di ruang makan. Itu kita sambil makan tuh sambil nonton, sampai makan yang kita pun dicolong sama teman kita. Gak selesai lagi makan, kenapa? Kita lihat, itu trauma yang mendalam, banyak orang stroke, banyak orang mati mendadak. Itu trauma yang belum sembuh. Ada orang yang melahirkan tanpa ada ayahnya. Itu trauma yang belum sembuh. Dan kita masih saksinya, saksi hidup. Ada banyak orang menjadi saksi hidup. Melihat itu tergeraklah. Melihat bangsa Israel yang mengerang atas perbudakan di Mesir. Sampai ke telinga. Lalu dia mengutus Musa. Bagaimana Bapak Ibu? Kita nggak mungkin pergi ke sana. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memohon. Ketika melihat itu kita memohon pada Tuhan. Biar kiranya kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kita. Saya mau katakan. Di akhir daripada misi bulan ini. Tuhan izinkan kita melihat itu. Saya percaya Roh Kudus yang mendorong Pak Gembala untuk mengatakan ini bulan misi. Dan ending bulan ini kita gak minta. Tapi kita saksikan dengan mata kita. Kita menangis. Mungkin gak ada keluarga kita. Tapi Tuhan katakan. Dia melihat tuaian banyak. Pekerja sedikit. Tuhan mau. Kita lihat keadaan itu. Tergeraklah hati kita oleh belas kasihan. Memicu belas kasihan dalam hidup kita. Sehingga Tuhan turun tangan. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Kita nyanyikan pujian ini. Biar penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita, atas bangsa kita. Makasih Tuhan. Kita nyanyi dari awal. Kami gak tahu Tuhan. Tapi yang kami tahu Tuhan ada, Tuhan melihat. Makasih Tuhan. Namun satu hal ku percaya. Tuhan kau punya rencana atas bangsa kami. Ada rencana yang atas hidup kami, atas gereja Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu. Amin Tuhan. heran dan besar bagi Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Sampai kita menyanyikan pujian ini kita berdoa. arti kehadiran Kehadiran-Mu Tuhan yang membuat semua ini Tuhan nyata di bisa menjadi baik Tuhan. penyertaan-Mu sempurna, Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Kami butuh Tuhan, hadir Tuhan.
minta Tuhan belas kasihan-Mu ada atas bangsa kami. Ampuni bangsa kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan pemerintah-pemerintah dalam kesaksian hidup kami, dalam doa kami Tuhan. Kami bawa bangsa kami yang sedang bergejolak Tuhan. Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Amin. Heran dan besar bagiku. Makasih Bapa. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saya rindu kita mengambil waktu sejenak, biar singer yang menyanyikan pujian ini, kita berdoa. Ketika Tuhan melihat ini, belas kasihan-Nya turun dan terjadi atas bangsa kita, atas hidup kita. Mari Bapak Ibu ambil waktu sebentar untuk kita berdoa, memohon. Kita memohon, Tuhan pulihkan, Tuhan campur tangan. Tuhan pulihkan, Tuhan campur tangan. Kami gak ngerti dari mana Tuhan, tapi yang kami tahu, Kau punya rencana dan rancangan yang indah atas semua bangsa kami, atas semua yang terjadi Tuhan. Biar ketika mata kami melihat, hati kami pun tergerak Tuhan. Berdoa, mengambil waktu, berdoa atas bangsa yang Kau kasihi. Kami berdoa Tuhan, kami tahu ini peperangan Tuhan. Ini peperangan roh yang menggerakkan orang-orang sehingga terjadi kerusuhan atas bangsa kami. Tuhan hadir, Tuhan hadir, lawat, lawat Tuhan, lawat Tuhan. Supaya gak banyak lagi korban yang jatuh. Berikan hikmat kepada para pemimpin kami untuk bisa menyelesaikan secara tuntas. Hanya campur tangan-Mu Tuhan yang membebaskan, yang memberikan kelepasan dan pemulihan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan hentikan semua ini. Kami mohon Tuhan, kami mohon, kami mohon Tuhan. Kami mohon Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Kami gak ngerti dari mana dimulai, tapi yang kami tahu Tuhan masih bekerja atas bangsa kami. Tuhan masih bergerak atas bangsa kami. Tuhan mengasihi bangsa kami. Tuhan mati untuk bangsa kami. Tuhan pulihkan. Ini saatnya tua yang sudah menguning. Utuslah kami Tuhan. Ketika kedua mata kami memandang itu, kami tergerak oleh belas kasihan. Kami berdoa supaya Tuhan memakai kami Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu. Amin.
aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Kami butuh hadir-Mu Tuhan, kami butuh hadir-Mu Tuhan. Katakan penyertaan yang sempurna atas hidup kita, amin. Penyertaan-Mu sempurna atas bangsa kami Tuhan. Rancangan amin. Aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hari kehadiran. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku Selalu bersama, rasakan keindahan arti hadirat-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Yuk bersyukur. Terima kasih Yesus. Syukur. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya Yesus. Kau sedang mengguncang dunia ini. Akan terjadi guncangan yang hebat. Tapi di sisi lain Tuhan menjaga anak-anak. Tuhan melindungi anak-anak. Terima kasih. Haleluya Yesus. Syukur inilah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur siang hari ini Bapa yang baik. Kau hadir ke dalam dunia berkarya. Kau menyatakan sebuah ajaran yang luar biasa. Engkau memberitakan kabar baik, berita Injil, kabar surgawi, kabar yang kekal. Bagi keselamatan umat manusia Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginan. Nyata bahwa kekayaan tidak pernah memuaskan manusia. Nyata bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah memuaskan manusia. Nyata bahwa apapun yang ada di dunia ini tidak pernah memuaskan manusia. Tapi kedatangan Yesus adalah jawaban yang sejati bagi kebutuhan manusia. Injil Yesus adalah kabar sukacita yang mengingatkan bahwa kami sudah ditebus, diselamatkan, dan kami disiapkan Tuhan tempat yang kekal dan bahagia selamanya bersama Tuhan kami yang ajaib. Siang ini kami bersyukur untuk kasih-Mu, bahwa Engkau sudah datang Tuhan. Engkau mengajar, Engkau menyatakan berita Injil. Engkau menyatakan karya-Mu yang agung, keselamatan, kesembuhan, pemulihan bagi umat manusia. Dan kami merasakan betapa hebatnya menjadi anak-anak-Mu. Siang hari ini Tuhan, di tengah-tengah bangsa kami yang sedang marah. Bangsa kami yang sedang tidak baik-baik saja. Bangsa yang sedang Tuhan mengalami Tuhan huru-hara di berbagai daerah. Hamba mohon perlindungan bagi setiap rakyat Indonesia.
Bagi setiap umat-Mu terutama dilindungi dengan kuasa darah Tuhan. Jauhkan Tuhan dari bencana, jauhkan dari segala musibah. Dijagai Tuhan, gereja-gereja Tuhan, dan semua kehidupan. Khususnya hamba berdoa jemaat Tiros, Tuhan pelihara dan jagai. Perlindungan penyertaan Tuhan menyertai setiap kami. Siang hari ini kami bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Kami berterima kasih firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan penebus juru selamat, Allah yang senantiasa membela kehidupan anak-anak-Mu. Siang hari ini kami percaya firman Tuhan memberkati kami di tengah-tengah segala pergumulan. Tuhan memberikan jawaban yang indah, kami dipuaskan. Berkati hamba-Mu, semakin indah dipakai Tuhan. Dan hamba serahkan seluruh kehidupan. Jamahan dan kasih Tuhan menyertai. Dijauhkan Tuhan dari segala kekacauan, anarkis, chaos yang terjadi saat ini. Tuhan pelihara, khususnya kota Bandung, dijagai, jangan sampai meluas. Tuhan tenangkan masyarakat. Tuhan, Engkau jauhkan segala anarkisme, pengacau. Tuhan, orang-orang yang ingin mengacaukan bangsa ini, Tuhan, Engkau singkirkan. Dan kami serahkan semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Silahkan duduk. Saya mohon untuk Saudari Sania, mari. Terima kasih untuk hambanya sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk pengumuman, yang pertama untuk ibadah doa diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam dan ibadah Minggu pukul 9 pagi. Doakan agar GBS Tiros selalu dalam perlindungan Tuhan dan Tuhan Yesus kirimkan jemaat yang sungguh rindu mencari Tuhan dan firman. Untuk doa persembahan saya serahkan ke Renika. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami yang telah mendengarkan firman Tuhan, berikan kami keberanian lebih lagi untuk memberitakan kemenangan dan otoritas kemenangan Kristus di kayu salib. Dan biarlah Tuhan Yesus tolong kami dalam kami memberitakan firman yang daripada Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang memberikan, bahkan berkati setiap pekerjaan usaha mata pencarian, seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GBS Tiros, dan Engkau yang akan senantiasa memelihara kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu Saudara, jadi kita tahu semua keadaan Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, begitu Saudara ya. Tentu dengan
dengan rendah hati saya mungkin berkali-kali mengingatkan rasa-rasa chaos ini akan terjadi begitu saudara ya, beberapa waktu yang lalu. Ya, saya katakan ada 5 faktor yang bisa kita lihat dan yang paling terutama itu adalah ketidakpekaan pemerintah ya. Jeritan rakyat, kemarahan rakyat itu tidak pernah didengar ya. Maka orang katakan DPR hanya pemantik saja. Persoalan utamanya adalah pemerintah ya. Khususnya pajak yang begitu besar yang selalu saudara sekalian menekan rakyat sampai semua dipajakin. Semua jadi bahan objek pajak begitu, dan ini terjadi saudara sekalian. Saya mohon kita tetap berdoa supaya Tuhan campur tangan, tidak lebih buruk lagi ya. Penjarahan sudah terjadi. Saya berharap kalau tidak ada perlu, saudara jangan pergi jauh-jauh begitu saudara ya. Kita jadi anak domba yang baik-baik, jaga kandang saja begitu. Ya kalau keluar sedikit nggak apa-apalah sambil pantau-pantau begitu saudara ya. Jangan sampai terjadi begitu ya, walaupun sekarang arahnya kiblatnya ke pejabat-pejabat ya, rumah Pak Sahroni, Uya, rumah Eko begitu, rumah Ibu Sri Mulyani digerdek begitu. Cuma kan kalau ada yang memanfaatkan tinggal sepatah kata, 2 patah kata, dia melakukan hal-hal yang saya kira pasti akan terjadi juga ya. Jadi tetap berdoa, banyak berdoa. Saya harus pantau karena tanggal 5 dan 6 saya pun ada tugas begitu, pelayanan di Bogor. Ya doakan saudara sekalian. Ya, saya sangat bersyukur di bulan misi ini kemarin saya diminta menyampaikan firman Tuhan dan saya menyampaikan tentang Mazmur 127. Hanya Tuhan yang patut diandalkan. Ya, saya bilang Anda buka pedal, wah luar biasa. Buat kesehatan, buat olahraga, kiranya bertampak baik. Tapi ingat, Tuhan yang berdaulat. Ya, kamu sehat kalau terjadi huru-hara seperti sekarang ini, kalau misalnya sampai meluas ya sama masyarakat yang lain ke golongan minoritas, kita bisa apa? Andalkan Tuhan. Yang kedua saya katakan Tuhan itulah sumber berkat, bukan yang lain. Ya, kita bicara buka pedal, hitung-hitungan, 3 tahun balik modal. Hitungannya begitu. Tapi yang jadi sumber berkat adalah Tuhan. Ya. Artinya kita hanya jangan bicara tentang keuntungan, ingat juga tentang kekekalan hidup kita, masa depan kita. Tuhan bilang orang bodoh yang hanya memikirkan materi di dunia ini, semuanya akan berubah. Ya. Ini kemarin orang kaya, ya mungkin masih kaya tapi habis rumahnya saudara. Berangkasnya dibobol, barang-barang perhiasan atau merek-merek tas-tas yang istrinya yang Hermes ada berapa, habis semua saudara. Hanya dalam tempo yang sangat singkat. Rumah yang konon harganya ratusan miliar dijarah habis. Itu kalau kita mengandalkan dunia. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, Dia akan menjadi pembela yang hebat. Dia tidak akan terlelap, Dia tidak akan tertidur. Dia akan menjagai kita, saudara. Ya, Tuhan menyertai, jangan takut, tetap berdoa, tetap memandang Yesus, saudara ya. Kiranya saya akan terus berdoa supaya Tuhan memberkati jemaat Tiros, dijagai, dilindungi Tuhan. Kita bangkit berdiri, saudara sekalian. Kita akan akhiri ibadah kita dan
Kita akan bersama panjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan dan anugerah-Mu. Pemeliharaan, penyertaan, pertolongan Tuhan yang hebat yang boleh kami alami. Setiap hari sampai saat ini kami berdiri. Mungkin ada di antara anak-anak-Mu yang sedang terganggu kesehatannya. Jamah Tuhan, Engkau berikan pemulihan. Berikan kesehatan yang baik. Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu semua keluarga yang ada di Tiros, dijagai Tuhan, dilindungi dari yang tertua sampai yang paling muda. Pemeliharaan Tuhan menyertai kami. Tuhan, kami percaya Engkau selalu menolong kami. Sekalipun badai menderu, sekalipun dunia goncang, tapi perlindungan Tuhan nyata bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba serahkan setiap nikah kami, dijagai, dilindungi, dipelihara. Dalam kasih, dalam anugerah, dalam kemurahan Tuhan yang sempurna. Bapa, kami berterima kasih hanya Injil-Mu Yesus. Sungguh menjadi kebutuhan yang terutama dalam hidup kami. Dalam kehidupan manusia. Dalam setiap pribadi manusia, makhluk yang hidup kami tahu Tuhan. Ini tercatat dalam firman-Mu. Memiliki kekuatan yang menyelamatkan. Bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga setiap pribadi, siapapun itu. Karena itu Engkau utus Tuhan, Putra-Mu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Siang ini kami bersyukur, berterima kasih. Kiranya Tuhan kejadian ini membuka jalan, pintu yang luas. Membuktikan bahwa ladang sudah sangat menguning. Begitu banyak orang yang menjerit. Dan mereka Tuhan yang menangis. Ditampilkan dalam amarah mereka, dalam amukan mereka. Kebutuhan akan Kristus. Kiranya Tuhan menjawab dan Indonesia dimenangkan bagi Kristus. Hamba percaya siang ini kami menyerahkan seluruh kehidupan bagi anak-anak-Mu yang sedang di luar, dijagai, dilindungi, jauhkan dari segala mara bahaya. Dan biarlah Tuhan kami menyerahkan seluruh rencana, seluruh kehidupan kami. Mengakhiri bulan Agustus Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau menyertai kami selama bulan ini dalam pimpinan Tuhan. Menyerahkan anak-anak-Mu dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Keluarga, nikah, buah nikah, usaha pekerjaan, masa depan. Kami percayakan dalam tangan-Mu, dalam anugerah-Mu. Pertolongan kasih Tuhan akan dinyatakan terindah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Siang ini terima kasih, kami berdoa para imam yang sudah memberkati kami. Pakai mereka bagi kemuliaan yang lebih lagi Tuhan, untuk keagungan Tuhan. Dan menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu yang sudah mengembalikan pertama-tama hidup mereka bagi Tuhan. Tapi juga mengembalikan berkat yang Tuhan berikan. Tuhan membalas yang terbaik. Bapa, kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk segala berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Hamba serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam kasih dan anugerah Yesus. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, belas kasihan, damai sejahtera, penebusan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan, persekutuan, penghiburan yang paling manis dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang,
sampai Yesus datang kali yang kedua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.